Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup B sesi C2 dari Paralel C. Sebelumnya perkenalkan kami Hafiz Mutahini Am, NPM 108, dan partner saya Misi Krista Huta Barat, NPM 109. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan media dan penanaman jasad renek. Kemudian sebelum kita jauh masuk ke dalam, maka kita akan lebih mengenal dulu apa sih itu media. Nah, karena di sini kita akan membahas mengenai media yang lebih terfokus pada media pertumbuhan, maka media pertumbuhan tersendiri ialah media nutrisi yang disiapkan untuk menumbuhkan bakteri. Nah, dari beberapa bakteri yang tumbuh nanti, baik dalam setiap media dan beberapa bakteri membutuhkan media yang khusus. Nah, pada media harus menyediakan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian pertumbuhan bakteri pada media dapat digunakan dalam isolasi, memperbanyak pengujian sifat-sifat fisiologi, kemudian menghitung jumlah mikroba. Kemudian kita masuk kepada fungsi atau kegunaan dari media. Nah, fungsi atau kegunaan dari media kurang lebih yaitu lebih ke memperbanyak jasad renik dan media perbanyak mikroorganisme mengandung senyawa-senyawa kimia pendukung pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Nah, selain itu, untuk menumbuhkan jasad renik, media biakan berguna juga untuk yang pertama, agar kita bisa mempelajari aktivitas mikroba dengan melihat perubahan zat di dalam media. Kemudian, mengetahui pengaruh suatu bahan terhadap jasad renik. Kemudian, agar mendapatkan zat tertentu yang dihasilkan oleh jenis mikroba tertentu pula. Kemudian, jenis-jenis media. Yang pertama, berdasarkan konsistensinya. Nah, pada yang berdasarkan konsistensinya, yang pertama media padat memerlukan 12. Yang pertama yaitu media padat. Nah, pada media padat memerlukan 12 sampai 15 gram agar-agar untuk 1000 mili media. Kemudian media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, miring, dan lempeng. Pada media padat juga atau digunakan untuk bakteri, ragi, dan jamur. Kemudian media semi padat. Media semi padat merupakan media yang penambahan zat pemadat atau agarnya 50% atau kurang dari yang seharusnya. Nah, pada media ini digunakan untuk mikroorganisme fakultatif anaerob. Nah, kemudian pada media cair merupakan media yang kedalamannya tidak ditambahkan bahan pemadat, biasanya digunakan untuk bakteri dan ragi. Kemudian jenis media berdasarkan bahan penyusunnya, yaitu terbagi juga atas 3. Yang pertama media alami, di mana media ini disusun oleh bahan-bahan alami seperti kentang, nasi, telur, daging, dan roti. Kemudian media sintetis, pada media sintetis ini tersusun oleh senyawa kimia, seperti contoh Cisapec, Dox agar, itu berupa jamur. Kemudian nitrogen free mannitol broth atau bakteri. Kemudian media semi sintetis. Nah, pada media semi sintetis ini bisa dibilang media campuran antara media alami dan media sintetis. Contohnya yaitu nutrien agar, kemudian potato dextrose agar, dan toge agar. Kemudian jenis media berdasarkan fungsi media pertumbuhan secara umum. Nah, pada jenis media ini terbagi atas 2, yaitu selektif dan diferensial. Pada selektif merupakan media yang telah ditambahkan zat kimia tertentu yang bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Kemudian media diferensial. Nah, pada media ini
mengandung zat-zat kimia tertentu yang memungkinkan mikroorganisme membentuk pertumbuhan atau mengadakan perubahan tertentu sehingga dapat membedakan berbagai macam tipe-tipenya. Kemudian dari lanjutan yang tadi, kemudian namanya media juga diperkaya. Media diperkaya. Nah, pada media diperkaya merupakan media yang ditambahkan zat-zat tertentu untuk menumbuhkan mikroorganisme heterotop tertentu, misalnya serum, darah, dan ekstra tumbuhan. Kemudian media persemaian. Nah, pada media persemaian ini, media yang sangat kaya akan nutrien dan menyusun dan mempunyai susunan bahan sedemikian rupa sehingga hanya menyuburkan satu jenis mikroorganisme yang dibutuhkan saja. Kemudian media khusus. Nah, pada media ini media yang merupakan atau yang digunakan untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroorganisme dan kemampuan untuk mengadakan perubahan kimia. Kemudian media umum. Pada media umum ini merupakan media yang paling umum digunakan dalam laboratorium karena dapat menunjang pertumbuhan sebagian besar mikroorganisme. Contoh dari media umum ini yaitu potato dextrose, agar, kemudian nutrien agar. Kemudian bahan pembuatan media. Nah, pada bahan pembuatan media ada berbagai jenis macam. Yang pertama yaitu air. Kemudian bahan pemadat. Nah, pada bahan pemadat ini terdapat agar-agar dan bahan pemadat yang lain. Nah, agar-agar itu merupakan bahan yang paling banyak digunakan untuk memadatkan media untuk mikroba. Karena agar merupakan ekstrak polisakarida dari agar alga laut. Nah, pada agar ini bahan ini juga terbentuk atau melebut pada 84 derajat Celcius dan memadat pada 38 derajat Celcius dan mampu membentuk media padat. Kemudian bahan pemadat lain seperti gelatin, karaginin, alginate, silika gel, dan polisakarida. Kemudian nutrien. Nah, pada nutrien ini terkandung yang pertama sumber karbon atau C dan tenaga. Nah, sumber karbon yaitu C dan tenaga diambil dari karbohidrat, lemak-lemak, dan berbagai macam asam organik. Kemudian nitrogen seperti pepton, protein, dan sebagiannya. Kemudian garam-garam kimia seperti kalium, natrium, besi, dan magnesium. Kemudian ada juga faktor pertumbuhan. Nah, karena banyaknya mikroorganisme memerlukan faktor pertumbuhan spesifik, maka diharuskan media pertumbuhan yang bagus. Karena media pertumbuhan yang bagus mengandung vitamin, asam amino, asam lemak, dan komponen darah yang sering atau harus ditambahkan ke dalam media. Kemudian bahan-bahan tambahan yaitu berupa indikator atau antibiotik. Kemudian ada berbagai syarat dalam pembuatan media. Yang pertama yaitu media harus mengandung semua nutrien yang digunakan oleh mikroorganisme. Kemudian media harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian media juga tidak mengandung zat-zat yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian media harus steril sebelum digunakan supaya mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik di laboratorium. Sterilisasi media menggunakan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Nah, prinsip dasar pembuatan media. Prinsip dasar pembuatan media yang pertama yaitu pencampuran dari bahan-bahan. Setelah mencampurkan bahan-bahan, kemudian adanya penyaringan medium. Setelah penyaringan medium, kita juga mengatur pengaturan pH. Kemudian menambahkan antibiotik dan juga memasukkan medium dalam tempat atau wadah tertentu. Kemudian sterilisasi medium dan penyimpanan medium. Nah, kemudian lanjut kepada nutrisi yang dibutuhkan terhadap media. Yang pertama yaitu karbon. Nah, dalam karbon ini merupakan kebutuhan nutrisi yang paling penting
bagi struktur dan fungsi seluler. Jenis yang membutuhkan karbon itu ada terbagi atas dua. Yang pertama autotrof, yaitu organisme yang dikultivasi dalam media yang mengandung anorganik. Organisme ini menggunakan karbon anorganik dalam karbon dioksida. Kemudian heterotrof, organisme yang tidak dapat dikultivasi dalam media yang mengandung senyawa anorganik. Nah, kemudian kita ke nitrogen. Nah, nitrogen ini merupakan komponen penting dalam makromolekul seluler, terutama protein dan asam nukleat. Nah, protein sebagai molekul struktural membentuk bahan sel dan sebagai molekul fungsional, enzim yang bertanggung jawab sebagai aktivitas metabolik sel. Kemudian unsur-unsur non-logam. Nah, pada unsur-unsur non-logam, ion non-logam utamanya digunakan untuk nutrisi seluler berupa sulfur dan fosfor. Sulfur yang merupakan komponen protein yang berasal dari senyawa organik seperti asam amino yang mengandung sulfur dan senyawa anorganik seperti sulfat. Next. Nah, kemudian unsur logam. Nah, unsur logam yang dibutuhkan dalam media berupa Ca2+, Zn, Na+, K, Cu, Mn, Mg, dan Fe. Nah, ion logam-logam tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan kinerja berbagai proses. Kemudian vitamin. Nah, pada vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Zat organik ini berperan terhadap pertumbuhan seluler, aktivitas sel, dan juga sebagai sumber koenzim yang dibutuhkan untuk pembentukan sistem enzim aktif. Kemudian air. Nah, pada air ini media pertumbuhan membutuhkan air sehingga nutrisi molekul rendah dapat melintasi membran sel bakteri. Kemudian energi, di mana energi ini yaitu aktivitas metabolik seluler seperti transport aktif, biosintesis, dan biodegradasi dapat berlangsung jika terdapat energi yang konstan dalam sel. Kemudian tipe biogenetik mikroorganisme yaitu fototrof dan kemotrof. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri kerusakan pada media. Jadi di sini ada yang pertama, berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Jadi ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pencairan yang berulang dari media padat, tercampur dengan garam-garam logam, dan salah penggunaan molaritas larutan yang dapat mengubah pH dari larutan tersebut. Terus yang kedua ada penyusun kekentalan, di mana disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH-nya rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Yang ketiga adalah warna menjadi keruh atau gelap. Jadi ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat atau gula-gula dan pemanasan yang tidak merata. Yang keempat adalah perubahan pH. Ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pencampuran yang tidak merata atau homogen, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai, menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan yang berulang. Yang terakhir adalah pengendapan. Jadi pengendapannya ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, terus untuk pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur yang tinggi, dan bahan-bahan yang tidak yang dipakai itu tidak sesuai. Selanjutnya adalah pengertian dari jasad klinik. Jadi jasad hidup yang ukurannya kecil dan sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad klinik. Jadi jasad klinik ini disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukuran yang kecil sehingga sukar dilihat oleh mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Jadi mata biasa itu tidak dapat melihat jasad yang ukurannya itu kurang dari 0,1
1 mm, dan ukuran mikroba itu biasanya dinyatakan dalam mikron. Jadi 1 mikron itu dikonversi ke milimeter, ukurannya itu 0,0001. Jadi sel mikroba umumnya itu hanya dapat dilihat dengan alat pembesar atau mikroskop. Walaupun demikian, ada mikroba yang berukuran besar sehingga dapat dilihat tanpa alat pembesar. Selanjutnya adalah kegunaan jasa training. Di sini ada 4 kegunaannya, yaitu yang pertama berperan di dalam proses pembuatan pangan khusus. Jadi berbagai jenis makanan dan minuman hasil fermentasi seperti tempe, kentang, tempe, kecap, tauco, bekacem, sosis, keju, bir, brem, tua, anggur, dan sebagainya telah lama dikenal untuk melengkapi menu makanan dan minuman sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua itu berperan di dalam peningkatan nilai gizi atau nutrisi makanan. Ini terjadi seperti di dalam pembuatan tempe dan dari kedelai ataupun pembuatan bahan makanan lain seperti oncom, tauco, terasi, bekacem, dan sebagainya, yang di samping akan menghasilkan nilai gizi atau nutrisi yang jauh lebih baik dan lengkap, juga memiliki nilai organoleptik makanan yang hasilnya itu akan lebih baik dan meningkat. Yang ketiga adalah berperan di dalam pengadaan bau dan rasa. Bau dan rasa dari kacang kedelai yang langsung direbus itu rata-rata kurang menarik kalau dibandingkan dengan kacang kedelai yang telah diproses melalui proses fermentasi. Juga bau dan rasa susu segar misalnya banyak yang tidak menyukai kalau dibandingkan dengan susu tersebut telah diproses secara fermentasi menjadi yogurt misalnya. Yang keempat itu berperan di dalam perubahan warna. Jadi warna seperti juga bau dan rasa itu mempunyai arti yang sangat penting untuk bahan makanan. Jadi warna makanan yang menarik itu akan lebih banyak mendatangkan peminat kalau dibandingkan makanan tersebut tidak mempunyai warna tertentu. Selanjutnya adalah inokulasi dan inkubasi. Jadi inokulum itu adalah kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam medium pada saat kultur mikroba tersebut pada fase pertumbuhan. Jadi inokulasi sendiri itu artinya adalah proses pemindahan bakteri dari media lama ke media baru. Contohnya itu adalah media tanah ke media agar. Selanjutnya inkubasi itu merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristiknya itu karakteristik atau sampai terjadinya gejala penyakit yang khas yang ditimbulkan oleh jasad penny patogen. Inkubasi atau fermentasi itu merupakan proses yang memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Selanjutnya di sini ada beberapa metode inokulasi jasa training, yaitu yang pertama adalah metode tusuk, di mana setetes inokulum diletakkan pada sebuah medium agar nutrien dalam cawan Petri dish dan dengan menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama dapat digunakan dalam menginokulasikan keduanya untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Selanjutnya, pada beberapa pinggan itu akan muncul koloni-koloni yang terpisah-pisah. Yang kedua adalah metode tebar. Yang pertama itu adalah metode tebar dan yang kedua adalah metode tusuk. Jadi metode tusuk itu merupakan cara untuk meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang di dalam itu terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam suatu media. Selanjutnya yang ketiga adalah metode gores. Jadi metode gores ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu, tetapi lebih memerlukan keterampilan-keterampilan yang diperoleh dari latihan. Jadi penggoresan yang sempurna itu akan menghasilkan koloni yang terpisah-pisah dan inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum os itu pindah atau loop inokulasi. Selanjutnya yang keempat adalah metode tuang.
isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran, dan dasar melakukan pengenceran itu adalah menurunkan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel dalam satu tabung. Jadi cara lain untuk mengembangbiakan koloni murni dari populasi campuran mikroorganisme adalah dengan mengencerkan spesimen dalam medium agar yang telah dicairkan dan didinginkan kurang lebih pada suhu 150 derajat Celcius yang kemudian akan dicairkan. Selanjutnya adalah perbedaan media dasar dan media inokulasi. Jadi media basal atau yang biasa disebut dengan media dasar itu merupakan media yang biasa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Jadi media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya itu adalah nutrien broth, kaldu pepton dan sebagainya. Sedangkan media inokulasi, media inokulasi itu adalah media pertumbuhan dari mikroorganisme atau inokulum. Sedangkan media inokulasi, media pertumbuhan mikroorganisme atau inokulum itu merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat inokulasi. Jadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan inokulasi mikroba itu antara lain yang pertama sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi, yang kedua tempat hidup atau asal mikroba tersebut, yang ketiga medium pertumbuhan yang sesuai dengan jenis mikroba yang digunakan, selanjutnya cara menginokulasi mikroba dengan metode-metode yang tadi telah dijelaskan. Selanjutnya adalah cara menginkubasi mikroba, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang akan dimaksud, yang akan dicapai. Selanjutnya adalah cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan media. Jadi beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan media itu, yang pertama adalah bahan baku air. Jadi konduktivitas sebaiknya konduktivitas air yang digunakan itu sebaiknya tidak lebih dari 25 mikron per sentimeter pada 25 derajat Celcius dan mengandung kontaminasi mikroorganisme tidak lebih dari 1000 CFU per mililiter dan akan lebih baik jika menggunakan air berkonsentrasi mikroba di bawah 100 CFU per mililiter. Yang kedua adalah penimbangan media pertumbuhan. Jadi penimbangan itu sebaiknya dilakukan pada timbangan analitik dengan penelitian 0,1 gram dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 2000 gram. Yang ketiga adalah konsentrasi agar dan proses pelarutan agar. Jadi konsentrasi agar 15 gram per liter itu umumnya digunakan untuk membuat media padat. Jadi konsentrasi yang lebih rendah atau sekitar 7,5 sampai 10 gram per liter itu dipakai untuk membuat soft agar atau media semi solid. Media agar itu larut pada suhu 84 derajat Celcius dan memadat pada suhu 38 derajat Celcius. Jadi konsentrasi agar yang lebih dari ketentuan itu akan mengakibatkan proses pemadatan itu lebih cepat dan pada saat penuangannya. Yang keempat adalah ketebalan agar dan luas cawan yang digunakan. Jadi media agar yang sangat tipis ketebalannya itu masih memungkinkan mikroorganisme untuk tumbuh dan nutrisi media yang tipis itu masih cukup memenuhi kebutuhan dari mikroorganisme. Namun ketebalan media yang lebih itu akan mempengaruhi faktor teknis dalam penanaman seperti ketahanan agar saat menerima tekanan spreader atau saat digores lup dan kehilangan air karena menguap. Namun sebaliknya media padat yang terlalu tebal itu tentu akan sangat memboroskan.
Yang kelima adalah pengaturan pH. Jadi pH sebaiknya diukur sebelum sterilisasi pada suhu 25 derajat Celcius sesuai dengan ketentuan pH menggunakan pH meter. Sehingga setelah proses sterilisasi, media itu akan memiliki pH yang sesuai dengan persyaratan. Jika pengaturan pH diperlukan, maka akan diatur dengan larutan steril sodium hidroksida atau NaOH 40 gram per liter atau hidroklorik asid atau HCl 36,5 gram per liter. Jadi setelah disterilisasi, pH sebaiknya dicek kembali dengan sedikit menuang sampel pada media steril. Yang keenam adalah pencairan kembali media agar. Pencairan kembali media agar steril dapat dilakukan pada water bath pada suhu 47-50 derajat Celcius dengan waktu minimal supaya untuk menjaga kualitas media. Jadi sebaiknya tidak overheating dan segera diangkat setelah semuanya itu mencair dan digunakan tidak melebihi waktu simpan yaitu 4 jam. Yang kedelapan adalah penyimpanan media jadi. Jadi media jadi pada cawan yang siap dipakai itu sebaiknya disimpan dengan posisi terbalik dan ditumpuk tidak lebih dari 3 cawan atau dapat menggunakan Petri plate storage holder. Jadi media pertumbuhan sebaiknya digunakan fresh setelah dibuat, tetapi ada kalanya dibutuhkan persiapan yang membuat media pertumbuhan yang sudah jadi harus disimpan. Selanjutnya adalah faktor-faktor pada proses inokulasi. Jadi yang pertama itu adalah nutrien. Jasad renik itu membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya itu seperti yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama adalah sumber karbon, sumber nitrogen, sumber hidrogen, faktor pertumbuhan yaitu mineral dan vitamin. Selanjutnya yang kedua adalah air. Jadi sel jasad renik itu memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasad renik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selanjutnya adalah nilai pH. Jadi nilai pH medium itu sangat mempengaruhi jenis dari jasad renik yang digunakan agar dapat tumbuh. Jadi jasad renik pada umumnya itu dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6 dan kebanyakan bakteri itu mempunyai pH optimum pertumbuhan 6,5-7,5 dan tidak dapat tumbuh baik pada pH di bawah dari 5 dan pH di atas dari 8,5 kecuali bakteri asam asetat atau Acetobacter substans serta bakteri oksidasi sulfur. Yang keempat adalah suhu. Jadi masing-masing jasad renik itu mempunyai suhu optimum pertumbuhannya dan minimum serta maksimum. Jika suhu lingkungannya lebih dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum, pertumbuhannya itu akan pertumbuhan dari aktivitas enzimnya itu akan berhenti. Bahkan pada saat suhu tinggi itu akan terjadi denaturasi enzim. Pengaruh suhu terhadap kecepatan pertumbuhan sel mikroorganisme itu yang pertama, pertumbuhan jasad renik terjadi pada suhu dengan kisaran antara kira-kira 30 derajat Celcius. Yang kedua adalah kecepatan pertumbuhan jasad renik meningkat lambat dengan naiknya suhu sampai mencapai kecepatan pertumbuhan maksimum. Dan yang ketiga, di atas suhu maksimum kecepatan pertumbuhan menurun dengan cepat seiring dengan naiknya suhu. Yang kelima adalah tersedianya oksigen. Jadi konsentrasi oksigen di dalam suatu bahan makanan dan lingkungannya itu berpengaruh pada jenis jasad renik yang tumbuh pada makanan tersebut. Jadi berdasarkan kebutuhan oksigen, jasad renik dibedakan menjadi yang pertama adalah aerobik, itu membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Yang kedua adalah anaerobik, itu tidak membutuhkan oksigen dalam pertumbuhan pertumbuhannya. Yang ketiga adalah fakultatif anaerob. Dia membutuhkan atau tidak membutuhkan oksigen. Dan yang keempat adalah mikroaerofilik, itu membutuhkan oksigen yang sedikit.